Oke. Di sini sudah ada proposalnya seperti yang saya lampirkan juga di dalam deskripsi ya Bapak Ibu, di mana proposal di sini bisa Bapak Ibu lihat bagaimana program kerjasama dari Mitra Getty, Mitra EPP dan juga kami selaku dari LPK Getty. Jadi Bapak Ibu yang hadir dalam sesi Zoom meeting hari ini adalah selaku Mitra EPP atau kita sebut di sini adalah Education Partnership Program, di mana kita sangat membuka peluang untuk Bapak Ibu nih yang memiliki talenta yang memiliki bakat gitu ya bidang untuk mengajar gitu ya atau membuat kelas online ataupun offline, kita ajak untuk kerjasama di dalam program EPP seperti itu. Nah, Getty ini apa? Jadi Getty ini adalah lembaga pendidikan berbasis inkubasi yang bertujuan untuk mencetak anak negeri berkompetensi kerja dan juga entrepreneur berstandar internasional. Kantor kita ada di mana? Kantor kita ada di Serpong nih, Bapak Ibu, ada di Serpong. Titiknya itu ada di gedung Great Western City namanya dulu ya. Cuman sekarang memang pokoknya patokan kantor kita itu betul-betul kalau mau masuk tol ke arah Merak nih, Bapak Ibu, ya ada di BSD Serpong. Oke, ini mungkin aku skip-skip Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa langsung baca gitu ya. Ada di dalam proposal kita, tapi aku akan meng-highlight poin-poin pentingnya kenapa berkasnya Bapak Ibu harus ada review dan bagaimana program rancangannya. Seperti itu pembelajarannya. Oke, jadi ada di poin di sini Bapak Ibu paling pentingnya adalah peta peran, di mana sebetulnya apa yang harus disiapkan dari Bapak Ibu gitu ya, dan juga apa yang peran Getty lakukan untuk Bapak Ibu bisa kita siapkan dokumennya sampai dengan kelasnya bisa kita submit juga. Jadi dari kami LPK Getty kami akan maintenance sistem learning management system yang dimana kita sudah memiliki LMS sendiri dengan alamat itu ada di online.getty.id. Lalu kita juga bisa menyediakan fasilitas sarana syuting video untuk apa? Untuk kebutuhan iklan kelasnya Bapak Ibu. Karena kelasnya berdasarkan kelasnya akan dijualnya daring, maka kita tetap akan mempush bagaimana kelas Bapak Ibu ini bisa dilihat banyak orang sehingga kelasnya bisa dibeli oleh peserta program Kartu Prakerja seperti itu. Lalu kita juga menyediakan webinar dan juga studio untuk pertemuan digital atau kelas webinar. Lalu kita pun menyediakan langsung customer service yang dimana pastinya customer service di sini akan membantu menjawab pertanyaan peserta-peserta dari kelasnya Bapak Ibu seperti itu. Lalu kita juga membuat dan juga memperbarui konten digital gitu ya untuk promosi kelas. Lalu kita juga menyiapkan reportnya langsung juga gitu ya secara transparan kepada Bapak Ibu gitu ya maupun jumlah peserta ataupun pembeli kelasnya seperti itu. Lalu kita juga menerbitkan Certificate of Completion sampai dengan kita akan membantu kelas Bapak Ibu dalam proses submission ke kelas PMO. PMO ini adalah pihak pemerintah ya Bapak Ibu, disebutnya dalam program prakerja adalah PMO di mana Project Management Operation. Dan yang poin paling pentingnya adalah Bapak Ibu di sini cukup hanya mengajar, maka muncul pertanyaan, bagaimana materi bahan ajarnya? Bagaimana nanti sistemnya gitu ya? Itu sudah kami siapkan selaku di LPK Getty. Makanya kita minta bukti kualifikasi memang sudah standar dari PMO juga seperti itu. Bisa dipahami dulu ya Bapak Ibu kita bersama-sama ya bahwa PMO itu adalah program maksudnya penanggung jawab dari pemerintah langsung itu adalah project management operation-nya seperti itu. Lalu mitra. Mitranya ini harus apa Mbak Atik gitu ya atau Bapak Ibu di sini selaku mitra EPP harus apa nih? Jadi kita minta kesediaannya Bapak Ibu untuk komitmen ya. Di sini komitmennya adalah mengajar 3 jam dalam sehari ya. Makanya nanti punya jadwal komit rata-rata sih yang ikut mitra EPP kami yang bekerja juga gitu ya Bapak Ibu. Salah satunya mereka sambilan freelance di mana mereka ngambil kelas untuk mengajar di jam 7 sampai dengan jam 10 malam.
Dan poin bagusnya adalah di jam tersebut itu alhamdulillah kalau di kita itu ya Bapak Ibu itu kelas paling ramai. Karena pesertanya yang dalam program prakerja ini siapa sih Mbak Atik gitu ya. Peserta program prakerja ini umum. Maksudnya umum gimana Mbak? Jadi ibaratnya orang belum kerja boleh ikutan program prakerja kalau mereka lolos gitu ya dalam apa namanya batch dari si program prakerjanya, atau kalau dibilangnya itu per batch itu per periodenya ya ada gelombang 56, gelombang 57 gitu ya. Dan yang bisa ikut siapa lagi? Yang bisa ikut sekarang itu pekerja pun bisa ikut ya, atau karyawan-karyawan swasta bisa ikut. Jadi makanya kenapa kelas malam di jam 7 sampai jam 10 itu rata-rata ramai, karena rata-rata yang mendapatkan bantuan program prakerja juga nih, ikut pelatihan gitu ya Bapak Ibu, itu adalah rata-rata karyawan juga. Karena tujuannya program prakerja saat ini adalah untuk menambahkan skill ya dari per individu-individu yang menerima pelatihan program prakerja seperti itu. Maka Bapak Ibu di sini selaku mitra EPP harus komit mengajar 3 jam dalam sehari. Seperti itu. Yang akan berlangsung selama 5 hari. Jadi in total adalah 15 jam. Ya, oke, kita bisa pahami bersama berarti dalam seminggu 15 jam ya Bapak Ibu yang didirikan, satu hari itu 3 jam. Poin kedua, menyiapkan tenaga asisten ya untuk mengurus administrasi sesuai dengan bidang yang akan diajarkan, di mana fee-nya juga si ATP juga atau singkatan dari aku ATP ya Bapak Ibu ya, dan si instrukturnya ini adalah TP tenaga pelatih. TP-nya seperti yang kita tahu adalah fee-nya 5%. ATP-nya juga mendapatkan, tapi kisaran besarnya adalah 2% yang memang sudah disiapkan oleh tim kami. Seperti itu. Makanya di proposal juga ada rincian gambaran perhitungannya ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat bersama ya. Lalu di poin ketiga, bersedia untuk menyiapkan waktu berdiskusi dengan tim. Jadi kadang di sini juga nantinya kita akan confirm langsung kepada Bapak Ibu untuk program pembelajarannya seperti ini. Contoh, saya memiliki referensinya tentang sales marketing misalnya. Maka nanti saya akan dibantu dibuatkan oleh tim LPKGT materi tentang pembelajaran marketing. Maka nanti saya tinggal dikonfirm juga sama tim LPKGT apakah materi-materi yang kita sudah siapkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Bapak Ibu. Jika dirasa sudah sesuai, maka nanti akan disiapkan materi bahan ajarnya. Karena kita rangkaian pembelajarannya ini mengikuti dengan standar SKKNI atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya Bapak Ibu ya. Lalu poin keempatnya, bersedia mengikuti bimbingan teknis juga sesuai dengan peraturan dari LPKGT. Nah, di sini ya Bapak Ibu, pelatihan standarnya di mana sekarang PMO itu udah punya aturan yang tadinya di era prakerja dulu itu sistemnya adalah nonton video 6 jam. Tapi sekarang dirubah Bapak Ibu menjadi tadi yang seperti saya sampaikan 15 jam. Tapi 15 jam nggak mungkin toh kita ngajarin satu harian full gitu ya Bapak Ibu, yang ngajar 15 jam ya capek juga gitu ya. Maka sistemnya ini akan dibuat daring ya, atau lewat Zoom meeting gitu ya, akan sistem online, maka akan dibagi tadi menjadi 5 hari ya, untuk satu sesi adalah 5 hari, di mana satu harinya adalah 3 jam. Maka di sini dijelaskan juga durasi pelatihan perharinya itu maksimal hanya 3 jam atau 180 menit. Lalu kita juga ada pretest dan juga posttest, ini pun akan dibantu dibuatkan dari tim LPKGT. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, aduh belum bikinin soal kuisnya, aduh belum bikin ini, aduh belum bikin ujian prakteknya, belum bikin materi bahan ajar, itu kami bantu. Ya, jadi kita sudah siapkan sesuai dengan reference letter. Makanya kenapa di sini kita betul-betul hanya confirm kepada Bapak Ibu cuma menyiapkan dokumen dari data diri Bapak Ibu saja. Dan reference letter yang memang itu sudah aturan langsung SOP dari si PMO-nya, seperti itu. Oke, saya lanjut di sini, di mana tenaga pelatih peserta itu adalah 1:50.
Tapi sekarang peraturannya sudah berubah lagi Bapak Ibu. Kita dapat kabar baiknya adalah bisa berbanding 1 berbanding 60. Di sini satunya ini adalah tenaga pelatihnya, pesertanya ada 50 tapi sekarang naik 60. Jadi ibaratnya dalam rangkaian program 15 jam tadi atau satu sesi yang kita bilang sama dengan 15 jam, itu bisa memuat maksimal 50 peserta tadinya. Tapi sekarang naik kuotanya jadi 60 peserta. Kalau misalnya kelasnya full. Contoh, orang-orang yang daftar prakerja itu seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Misalnya banyak, udah ada 200 orang gitu ya yang ikut beli judul pelatihan kita, misalnya sales marketing gitu ya, misalnya kelas saya. 200 orang yang sudah membeli kelas saya itu biasanya mereka sudah terbagi jadwalnya. Jadi 50 itu akan ditaruh di minggu pertama. Nah, 50 lagi nanti akan ditaruh di minggu kedua. 50 lagi akan ditaruh di minggu ketiga untuk mengajar satu sesi rangkaian yang sama. Jadi 15 jam itu, 5 hari itu gitu ya, di mana satu hari tadi 3 jam, itu akan mengajar di hari pertama bab 1, di hari kedua bab 2, di hari ketiga bab 3 gitu ya, sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ada 60 ya Bapak Ibu ya, sekarang kuotanya naik. Lalu platform pelatihannya ada di mana? Nanti akan diletakkan di dalam LMS kita dengan alamat URL tadi online.keti.id. Jadi memang sudah ada LMS-nya seperti itu. Nah, poin pentingnya lagi ini Bapak Ibu yang memang sangat krusial gitu ya dan juga memang sangat aduh ini si Mbak Atik ribet banget gitu ya. Padahal bukan saya bikin ribet Bapak Ibu. Saya mendingan aduh siapapun ayo deh ikut program EPP gitu ya. Tapi memang salah satu syarat lolos dalam kurasi ini adalah penentunya dokumen Bapak Ibu akan direview lagi. Bukan sama saya aja, tapi dengan tim digital platform, belum sampai dengan taraf ke pemerintahnya langsung. Makanya memang persyaratan di dalam untuk tenaga pelatihnya gitu ya dan juga asisten tenaga pelatihnya ini memang betul-betul sangat detail banget gitu ya. Ibaratnya kalau kita apalagi wajibnya kan harus punya LinkedIn ya Bapak Ibu di sini ya untuk syarat dari TP dan juga ATP ya. Kalau LinkedIn-nya di dalam PTP atau form PTP profil tenaga pelatih yang kita bantu siapin itu berbeda, itu dicolek ya sama PMO-nya. Ini di LinkedIn ditulisnya dari 2010, tapi di profil tenaga pelatihnya ditulisnya dari 2009. Itu harus direvisi. Jadi makanya nanti akan ada pembalikan dokumen ulang, akhirnya kita revisi lagi. Baru kita submit ulang ke dalam digital platform. Se, Sekompleks itu gitu ya Bapak Ibu untuk kita submit kelas ataupun dokumen berkas Bapak Ibu juga. Makanya di sini salah satu syaratnya dokumen yang atau berkas yang harus disiapkan EPP sudah kami lampirkan juga di dalam proposal, di mana harus memiliki minimal pengalaman 5 tahun, ya. Itu poin untuk tenaga pelatihnya, sesuai dengan bidang yang memang kembali lagi yang relate. Jadi kalau misalnya uh, kita akan buat kelas misalnya tentang SDM, Bapak Ibu misalnya punya pengalaman HR, tapi HR-nya misalnya 3 tahun di PTA, tapi pernah jadi HR juga di PTB, misalnya 2 tahun. Maka kalau digabungkan itu boleh, ya Bapak Ibu ya. Tapi kembali lagi dengan standar suratnya itu seperti ini Bapak Ibu, di mana ada kop surat atau logo perusahaan, ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada terdapat pengalaman minimalnya disebutkan dari kapan sampai dengan kapan, ya. Lalu harus didetailkan ya, detailkan rincian pekerjaannya yang dijabat itu seperti apa pekerjaannya. Contoh di sini customer service ini untuk surat ATP-nya ya. Kalau ATP-nya minimal 2 tahun. Jadi ATP-nya customer service, terus dia di tahun Agustus 2020 sampai dengan September 2022, pekerjaannya ngapain aja sih? Mengurus permintaan dan pertanyaan atas pelanggan, memberikan pelayanan kepada pelanggan.
boleh poinnya minimal 2 atau kalau misalnya memang bisa eh, misalnya cuma satu juga nggak masalah, yang penting dijabarkan detail pekerjaannya. Oke, kalau sudah nanti akan dimasukkan juga diminta tanda tangan plus cap surat. Sekarang peraturan baru yang wajib banget ya Bapak Ibu, itu harus beserta tanda tangan dan cap surat dari perusahaannya. Dan yang pastinya dilampirkan juga 2 kontak person beserta jabatannya. Jadi di sini misalnya Mbak Ayu selaku supervisor ya Human Resource di LPK Getty. Lalu dimasukkan juga poin satunya lagi, nomor satunya lagi siapa nih 2 kontak personnya. Misalnya Pak Rahmat di bagian head Human Resource-nya. Beserta jabatannya si nama tersebut. Dan yang paling pentingnya terdapat juga alamat surat ya yang melampirkan sikop suratnya ini ada alamat surat, email atau website atau sosmed dan juga nomor telepon perusahaannya. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin kalau misalnya di sini kesulitan untuk mendapatkan referensi seperti ini, boleh nggak kalau misalnya nanti saya bantu mungkin dari sisi saya akan memberikan template reference letter. Bapak Ibu boleh isi sesuai dengan perusahaannya Bapak Ibu, lalu boleh minta ditandatangani dengan HR-nya, mungkin seperti itu. Jadi memudahkan Bapak Ibu dalam pembuatan suratnya. Jadi nanti template-nya coba saya berikan contohnya ya Bapak Ibu, template-nya berupa Word. Mungkin Word-nya nanti bisa diedit sesuai dengan syarat di mana syarat dari PMO langsung seperti itu. Jadi dengan template yang kita siapkan nanti. Nah, ini kembali lagi dokumen berkas yang perlu disubmit ini bisa Bapak Ibu lihat di dalam deskripsi ya, di dalam proposal kerjasama. Tapi nanti di akhir sesi aku menjelaskan ini, nanti akan aku buka sesi Q&A untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jadi boleh disiapkan dulu pertanyaannya. Seperti itu. Oke, dan nantinya referensi yang terlampir di sini Bapak Ibu dan juga kita makanya di dalam form pemberkasan gitu ya, pendaftaran kita minta CV Bapak Ibu. Betul ya? CV Bapak Ibu fungsinya akan kami buatkan profil tenaga pelatih yang memang sudah ada standarnya dari PMO. Makanya kenapa kita yang buatkan? Pertama, karena mungkin biar lebih apa ya, biar lebih memudahkan Bapak Ibu sih, lebih ke kayak gitu, karena kita tahu mungkin Bapak Ibu di sini juga mungkin ada yang bekerja gitu ya, ada yang mungkin nanti kesulitan untuk mengisinya gitu karena nggak ada waktu, makanya kita benar-benar bantuinnya dari sisi mana deh berkas Bapak Ibu nih, nanti kita bantuin untuk dibuatkan profil tenaga pelatihnya, terus kita siapkan dokumennya, lalu kita siapkan kelasnya gitu ya, sampai dengan nanti kelasnya Bapak Ibu akan kita submit ke dalam digital platform seperti itu. Oke, jadi TP dan ETP tadi ada di sini Bapak Ibu, dan ini adalah simulasinya. Di mana simulasinya adalah tadi seperti kita tahu ya Bapak Ibu, sepakatnya dalam artian satu sesi itu adalah rangkaian 15 jam. Di mana 15 jam akan terbagi menjadi 5 hari. Jadi taruhlah misalnya ngajarnya Senin, ya. Atik ngajar di Senin di jam 7 sampai dengan jam 10. Sampai dengan nanti ketemu hari Jumat di tanggal berapa misalnya. Kayak di sini contohnya dari tanggal 20 sampai dengan 25. Berarti terhitung 5 hari. Harga kelasnya Bapak Ibu dijual misalnya di angka 1,4 ya. Alhamdulillah kelas kita direkomendasi harganya di kisaran 1,4 sampai dengan 1,5. Tapi ini kita gambarkan rinciannya misalnya di angka 1,4 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mengurangkan dengan digital platform. Sama kayak ibaratnya kita jualan, kita bayar sewanya gitu ya Bapak Ibu ya. Sewanya itu akan dikenakan 15%. Maka nanti di sini akan keluar harga jual bersih
ya kelasnya Bapak Ibu sekitar di sini kita bisa lihat bersama. Lalu kita akan menghitung kompensasi untuk EPP-nya tadi selaku tenaga pelatih yakni 5% ya Bapak Ibu ya. Maka dapatlah angkanya 59.500. Contoh kelasnya Bapak Ibu ternyata full ya, diselesaikan oleh peserta sebanyak 50 juga. Maka nanti akan dikalikan ya. Tapi di sini nanti sistem pencairannya itu sistemnya adalah redeem voucher. Jadi sistemnya adalah orang yang redeem voucher dan juga penyelesaian kelasnya nih Bapak Ibu. Jadi kadang ada peserta prakerja yang beli kelas, misalnya beli kelas 50 ya Bapak Ibu, taruhlah full kelasnya 50 peserta. Tapi kadang ada aja orang batas sampai redeem doang gitu. Maksudnya mereka nggak nyelesain kelasnya sampai dengan hari Jumat. Entah mereka nggak nyelesain kuis, entah mereka nggak nyelesain keterampilannya atau prakteknya gitu ya. Makanya sesinya di sini pembayarannya dibagi dua. Jadi ada yang total redeem, total peserta redeem sama total peserta lulus. Contoh di sini yang beli ada 50 atau kelasnya full. Tapi alhamdulillah puji syukurnya kelas kita rate-nya rata-rata itu nggak maksudnya kayak full. Alhamdulillah orang-orang rata-rata mengerjakan pelatihannya sampai dengan selesai. Makanya di sini ada tugas penting juga untuk tenaga pelatihnya untuk membantu gitu ya pesertanya untuk menyelesaikan pelatihan seperti itu, untuk mengajak gitu ya peserta menyelesaikan pelatihan. Oke, kalau kita lihat di sini 30% nanti hitungannya akan dikalikan dengan 46 yang redeem voucher. Atau 59 kita kalikan 46 yang redeem voucher, lalu peserta lulus kita kalikan dengan 59. Maka in total dalam 1 minggu Bapak Ibu misalnya mengajar gitu ya, itu bisa menghasilkan 2,6 seperti itu. Itu untuk rangkaian satu sesi ya Bapak Ibu ya, untuk 15 jam di mana Senin sampai dengan Jumat. Seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat kembali di dalam proposal kerjasama, di mana misalnya gitu ya, jika perhitungannya 4 sesi, tadi satu sesi saya bilang itu adalah 15 jam, maka dalam sebulan itu terdiri dari 4 minggu. Ya, 4 minggu berarti saya sebut adalah 4 sesi. Karena satu sesi tadi 15 jam ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami bersama. Lalu misalnya mengajar full 1 bulan, ya, maka kita bisa asumsikan 4 minggu dalam 1 bulan akan mengajar, itu bisa dikalikan rata-rata pendapatannya misalnya full pesertanya 50. Ya, maka in total perhitungannya kalau 59.500 untuk fee dari kompensasi EPP 5% dikali dengan 50 peserta, itu dalam seminggu bisa menghasilkan 2,9. In total sebulan kita ngajar, maka kita bisa mendapatkan 11,9, 11.900.000 per bulan. Seperti itu. Ibaratnya kalau kita lihat dari rata-rata EPP kita misalnya cuma ada 46, 45 tapi masih bisa nembus di angka 10 juta ke atas ya Bapak Ibu. Apalagi dengan informasi tambahan kemarin dari PMO atau pemerintah, mereka menaikkan kuota pelatihan satu kelas itu maksimal 60. Maka bisa dibayangkan kembali Bapak Ibu boleh dikalikan 59.500 dikali 60 dikali dengan 4 sesi atau 4 minggu. Seperti itu. Nah, ini hanya untuk tenaga pelatih. Lalu di sini ada penaltinya. Maka nanti ada pertanyaan, Mbak, gimana kalau saya nggak bisa ngajar? Ya, kita nggak ada yang tahu ke depannya. Mungkin saya sakit atau mungkin saya berhalangan hadir kemana gitu ya. Bagaimana itu sistemnya? Maka nanti akan dikenakan penalti, Bapak Ibu. Ya, jadi akan dikenakan potongan yang dimana dia akan dilihat dari persesinya. Ya, kita bisa lihat di sini perhitungannya. Maka kalau misalnya 2 sesi, kita bisa lihat akan dipotong penaltinya itu per sesinya adalah per in total 1.617.000. Jadi ini ada hitungannya kalau misalnya Bapak Ibu
tidak bisa menghadiri pelatihan atau tidak bisa mengajar seperti itu. Dan memang nantinya jika misalnya kelas Bapak Ibu direkomendasi, kita akan ada PKS-nya juga untuk perjanjian kerjasama dalam program pembelajaran atau program EPP seperti itu. Oke, ini simulasi untuk fee dari asisten tenaga pelatih Bapak Ibu, di mana kalau ATP dia mendapatkan fee-nya 2% ya Bapak Ibu ya. Makanya di sini kita konfirmasi kemarin kepada Bapak Ibu ada peraturan baru nih dari PMO di bulan Agustus submitnya. Jadi untuk ATP yang tadinya peraturannya minimal 2 tahun harus relate gitu ya dengan bidang ajar si tenaga pelatih, tapi sekarang nggak harus relate gitu. Dan juga katanya informasinya nggak membutuhkan syarat yang rumit ya. Jadi makanya kita konfirmasi kepada Bapak Ibu boleh nih ajak mungkin misalnya rekannya gitu ya, atau saudaranya atau temennya gitu ya, yang bisa menjadi asisten tenaga pelatih di kelasnya Bapak Ibu. Fungsi asisten tenaga pelatih ini kerjanya ngapain Mbak? Kalau kita ketahuan nih Mbak kerjanya ngajar gitu ya 3 jam gitu ya. Kalau ATP ngapain kerjanya? Jadi ATP ini sama seperti moderator ya, moderator dalam rangkaian pembelajaran, mulai dari opening kelas, dia menyapa teman-teman di kelas, halo selamat datang Bapak Ibu sekalian gitu ya. Terus mereka mengajak untuk peserta interaktif gitu ya, ngajak misalnya ayo mungkin Pak Abi mau ada pertanyaan gitu, atau buat teman-teman yang lain di sini mungkin ada pertanyaan, yuk boleh kita sampaikan kepada tenaga pelatihnya. Jadi itu betul-betul fungsinya asisten tenaga pelatih di dalam rangkaian kelas. Sama seperti moderator. ATP-nya harus wajib nggak Mbak di dalam Zoom? Wajib. Ya, wajib juga untuk on-cam ya. Kenapa? Karena memang nanti Zoom kita ini akan sistemnya di-record. Jadi recordnya juga nanti akan disampaikan juga kepada pemerintah, sehingga pemerintah ngecek juga berjalan lancar nggak pelatihannya selama 3 jam itu, seperti itu. Nah, selesai mengajar misalnya ya nanti ATP-nya udah closing ya, closing penutupan mengucapkan terima kasih kepada pesertanya karena telah mengikuti pelatihan. Sudah selesai dari situ, udah gitu aja kerjaannya si asisten tenaga pelatih. Makanya ATP di sini boleh Bapak Ibu monggo kalau punya rekan teman atau mungkin misalnya anaknya gitu ya disuruh jadi ATP, boleh banget, apalagi dengan peraturan PMO di bulan Agustus ini yang memang sedikit tidak ribet gitu ya Bapak Ibu ya untuk persyaratan menjadi ATP-nya. Nah, ATP-nya pun kita bisa lihat di sini ada fee-nya ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kita bisa lihat di sini, kalau memang misalnya full pesertanya kembali lagi dengan tenaga pelatih yang full mengajar sebulan, maka bisa mendapatkan kisaran 4,7 dalam sebulannya. Dan kita dapat informasi baiknya juga ya Bapak Ibu tadi sama total kelas terjual penjualan kelasnya ini bisa sampai dengan kuota 60. Jadi bayangkan saja berarti kalau 60 dikali dengan 23.800 dikali dengan 4 sesi berarti berapa totalnya? Seperti itu. Oke, sama saja ATP pun memiliki penalti ya Bapak Ibu ya, maka nanti akan dikenakan potongan gitu ya sesuai dengan kembali lagi sesuai dengan aturan dari PKS-nya. Nah, ini adalah betul-betul gitu ya Bapak Ibu, memang testimoni di mana EPP kita ini EPP dari luar juga ada namanya Pak Andriono dan juga ada asisten tenaga pelatihnya atas nama Mbak Dida ya. Di sini rangkaian program pelatihannya kalau kita lihat di jamnya dia selesai dia screenshot di jam 3 di mana Pak Ono ini memang memiliki kelas di jam 2 sampai dengan jam 5 sore. Dan ini kita bisa lihatkan kepada Bapak Ibu bukti pembayarannya juga. Ya, memang betul-betul kita transferkan sesuai dengan betul-betul secara transparasi dan memang perhitungannya sampai dengan detail siapa sih yang ikut kelasnya, berapa sih in total itu betul-betul kita informasikan kepada mitra EPP dan juga maupun TP maupun juga ATP kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah,
ada alurnya Bapak Ibu. Jadi makanya banyak nih untuk teman-teman yang sudah submit kelasnya gitu ya sampai dengan sudah masuk di batch 5 dan juga batch 6, mereka lagi di tahap mana sih gitu ya. Ada juga misalnya nanti tahap-tahapannya ngapain aja sih Mbak, ini kita harus ngapain nih kalau berkas dokumennya sudah dilampirkan gitu ya. Jadi flow yang pertama adalah kembali lagi kami sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk yang minat silahkan untuk mengisi link pendaftaran sebagai tenaga pelatih dan juga wajib membawa asisten tenaga pelatihnya. Lalu nanti dokumennya Bapak Ibu nanti kita akan buatkan di dalam profil tenaga pelatih yang nantinya itu akan disiapkan oleh tim kami gitu ya, yang akan membuatkan profil tenaga pelatih dari Bapak Ibu sekalian di sini. Misalnya Pak Abdi Prasidi udah update form ya di form pendaftaran, maka nanti kita akan review dulu dokumen Bapak apakah memenuhi kualifikasi atau tidak. Kalau dirasa belum, maka kita akan confirm lagi di dalam grup. Ya, kita akan sosialisasikan lagi dalam grup atas nama Pak Abi misalnya kurang 2 kontak person misalnya ya, maka harus direvisi lagi. Seperti itu. Kalau misalnya sudah selesai, misalnya dirasa kualifikasinya dokumennya sudah oke semua, maka tahap selanjutnya kami akan memasukkan Bapak Ibu ke dalam grup qualified ya, sesuai dengan batch-nya masing-masing. Jadi kita akan menyiapkan dokumen berkas Bapak Ibu, lalu kita akan konfirmasi nantinya kelas Bapak Ibu, berikut nih Pak, sudah ditemukan SKKNI-nya. Sudah sesuai belum dengan bidang kompetensi yang Bapak ajarkan misalnya. Kalau dirasa sudah, maka nanti kita akan tahap pembuatan kelas. Kalau pembuatan kelas sudah, kita akan jadi tahapnya adalah kita buat silabusnya dulu atau rancangan program pembelajarannya oleh tim akademik kami. Lalu kita akan menyiapkan bahan ajarnya, kuisnya ya sampai dengan yang tadi saya sampaikan ada form PTP dan juga dokumen lainnya. Kalau sudah rampung semua berkas-berkasnya, maka kami akan submit ya, lembaga pelatihan akan mengajukan atau submit ke platform digital. Makanya kalau kita lihat platform digitalnya ada Tokopedia ya Bapak Ibu ya, ada Pintaria, ada platform-platform lainnya, ada Bukalapak seperti itu dan lain-lainnya. Maka nanti akan dikurasi juga oleh digital platformnya. Makanya di sini ada waktunya ya Bapak Ibu, ada stepnya, ada waktunya. Rata-rata itu mereka akan kurasi 37 hari. Naik lagi ke step ketiga, kalau misalnya sudah dirasa kurasinya oleh DP udah bagus, udah sesuai gitu ya, mereka akan mengajukan ke pihak pemerintahnya langsung. Ya, di mana di step kedua ini mereka juga bisa melemparkan kembali ke kita. Makanya kadang ada lama di bagian situ atau kadang misalnya tim saya tiba-tiba ngechat Bapak Ibu, ya Pak tiba-tiba ada confirm nih dari pemerintah harus merevisi bla 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 gitu ya. Maka kita akan kembalikan lagi kepada mitra gitu ya. Terus nanti kalau udah direvisi oleh tim kita akan submit lagi kepada digital platform. Jadi memang sedetail itu juga akan di cross check atau akan direview oleh digital platform juga. Oke, next step 3 tadi itu waktunya adalah 4 sampai dengan 6 hari kerja sebelum masuk proses assessment. Jadi kembali lagi DP nanti akan mengajukan ke pihak pemerintah langsung untuk direview dokumennya. Baik dokumen profil tenaga pelatih dari tenaga pelatih dan juga asisten tenaga pelatih, atau bahkan misalnya materi bahan ajar dan juga rancangan program pembelajarannya atau silabus tadi. Ya, itu akan direview semua. Naik ke level 4, step 4, langkah keempat, itu 5 sampai dengan 10 hari kerja tiap proses dilakukan paralel. Jadi nanti sistemnya adalah di sini asesmen dokumen berkas oleh pemerintah. Jadi pemerintah akan cek ulang lagi, benar nggak nih DP meloloskan misalnya atas nama Nur Hidayati gitu ya. Oh, dokumennya udah sesuai dengan kriteria yang kita punya, kualifikasi yang kita punya di checklist. Oh, rancangan program pembelajarannya udah oke. Oh, kuisnya udah oke. Oh, materinya udah oke.
Kalau sudah oke, maka si pemerintah langsung menginformasikan ke DP, bahkan sampai kita sudah mulai di tahap penetapan pelatihan atau kelas sudah direkomendasikan. Ya, artinya kita sudah dapat informasi dari PMO, oh kelas sales marketing atas nama tenaga pelatih Nur Hidayati udah lolos kurasi atau lolos review. Maka di sini nanti tim kami gitu ya, step lanjutannya akan menghubungi Bapak Ibu selaku yang kelasnya direkomendasi untuk persiapan kelas. Ya, kita bisa lihat time-nya ya, langkah-langkahnya dan juga berapa lama di dalam alur kelas rekomendasi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini pun tercantum dalam proposal kerjasama yang sudah kami lampirkan di dalam deskripsi di dalam grup. Oke, dan di sini juga sudah terlampir Q&A yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanyakan, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin sekarang saya akan open sesi Q&A untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin sekedar sharing. Dokumen saya kurang di mana ya Mbak, nanti kita review langsung boleh. Jadi boleh di hands over ya Bapak Ibu, biar kita kelihatan siapa nih yang duluan angkat tangan gitu ya, itu nanti kita open. Oke, Pak Abi ternyata sudah, Mbak saya udah ngangkat-ngangkat duluan ya. Ya ini, ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf tadi terlambat. Saya di tempat umum nih, jadi agak berisik. Jadi ya begitu saya lihat grup surprise juga. Tadi bisa masuk Zoom walaupun terlambat. Jadi mohon izin keterlambatan tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu semua. Saya sedang dalam proses membuat pernyataan referensi, Bu Ati. Jadi sedang dibuat. Memang di kampus kami ini agak sedikit birokrasi, tapi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Saya dosen di ITL Trisakti. Biasa yang mata kuliah yang saya ampu itu adalah customer service. Itu karena dulu saya bekerja di customer service, jadi dianggapnya saya bisa bagus lah di bidang itu gitu. Lalu kewirausahaan, lalu etika bisnis, komunikasi bisnis, dan satu lagi soft skill. Ini sekedar share aja Bu Ati dan Bapak Ibu semua, bukan maksud apa-apa. Jadi mohon ditunggu surat referensi pernyataannya. Terus terang saya udah dapat template juga. Makasih banyak nih, ada Pak Rahmat ya. Lalu izin ada kesempatan juga. Tadi saya kalau nggak salah, saya kan surprise, jadi saya baca di grup tuh ada kesempatan untuk menjadi ATP ya. Jadi kalau memang bisa itu dulu, ya kira-kira bisa ada kesempatan tersebut begitu. Lalu saya pun untuk customer service dan mata kuliah lain tadi yang pernah saya ampu itu, saya juga udah punya RPS-nya, rencana pembelajaran studinya per semesternya, yang mungkin nanti bisa di-development kita bareng-bareng begitu dari pihak Getty begitu. Itu aja dari saya share-nya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Abi Prasidi atas pertanyaannya. Jadi mungkin aku review sedikit. Mungkin kita akan tunggu ya Pak, yang pastinya referensinya. Kalau misalnya, apalagi sayangnya kalau Bapak jadi ATP, kan Bapak sudah punya pengalaman yang udah oke nih Pak. Sayang banget juga kalau jadi ATP ya hanya sekedar menjadi moderator. Kalau misalnya jadi tenaga pelatih kan kita bisa sharing ya. Dari tahun 2000 saya udah jadi dosen. Itu 2000. Lama Pak, iya, udah 23 tahun Pak. Saya Pak kalau jadi ATP Pak, mending ajak anak ya Pak. Jadi ATP ya. Jadi makanya tadi kita konfirmasi, apalagi bagusnya sekarang nih per Agustus nih Bapak Ibu ya, for information, betul-betul nanti per Agustus ini kita ATP tidak ada syarat rumit. Jadi makanya kalau misalnya mau ajak anak atau bahkan mau ajak teman atau bahkan mau ajak saudara gitu ya, ayo jadi moderator deh di kelas saya, apalagi ada gajinya juga gitu ya, ada fee-nya juga gitu ya, dan bisa freelance juga ibaratnya, apalagi ngajari di jam 7 sampai jam 10 gitu ya, itu boleh banget diajak. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan reference, mungkin nanti akan aku bantu lampirkan reference dari kita, dalam artian reference template-nya gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin boleh Bapak Ibu edit, nantinya tinggal minta tanda tangan aja gitu ya, kalau boleh sama pihak perusahaannya. Jadi kita bantu buatin template yang bisa Bapak Ibu edit,
Lalu tinggal menyesuaikan di dalam perusahaannya, mulai dari kop surat, terus mulai dari alamat dan juga 2 kontak person dan juga jabatan serta detail pekerjaan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Mungkin seperti itu arahan dari aku. Terima kasih Pak Abi, akan ditunggu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, jadi jangan aduh ini nggak lolos lagi. Tenang, kita akan terus menunggu Bapak Ibu submit gitu ya. Mohon Uh, saya jangan di-remove dari grup. Oh siap. Nah, informasi juga Bapak Ibu untuk orang untuk mitra-mitra yang di remove itu karena mereka sudah masuk ke dalam batch, udah masuk ke dalam grup yang berbeda yang memang dokumennya itu sudah diterima oleh kita seperti itu. Jangan takut kayak, aduh ini kok di remove ya, gitu. Di remove ya karena mereka sudah masuk di batch masing-masing seperti itu. Oke, mungkin aku langsung beralih ke Pak Luis. Boleh Pak Luis, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Atik ya. Ya, salam kenal dan terima kasih buat teman-teman semua untuk waktunya. Saya mohon izin pada kesempatan ini saya perkenalkan, nama saya Luis. Saya ini sebenarnya adalah praktisi konsultan. Bidang saya bisnis consulting dan market research consulting gitu. Kebetulan dapat informasi ini itu dari istri saya dan beberapa teman-teman di Jabobikan Group. Nah, kemudian saya tertarik untuk meng-apply. Saya memang sudah tergabung di dalam batch 6 sebenarnya secara profile dan tinggal menunggu rollout kelasnya. Melihat daripada bisnis proses yang terjadi, sebenarnya saya ingin memastikan aja role fungsi di sini kan ada platform, ada lembaga pelatihannya, ada ATP-ATP, dan juga ada peserta. Nah, peserta prakerja ini kalau saya segmentasikan 30% mereka akan meredeem fasilitasnya untuk beli kelas. Di mana biasanya yang saya tahu peserta-peserta penerima kompensasi prakerja ini supaya dapat fasilitasnya itu dia kan harus beli dulu gitu kan, harus beli dulu kelasnya. Biar nggak angus ya Pak dananya Biar ya nggak Pak. angus Ya, dan biar betul. duitnya juga bisa cair di bulan-bulan berikutnya. Nah, 30% redeem beli kelas. Dan kebanyakan kalau yang saya amati, yang saya lihat itu 70% yang selanjutnya itu untuk menyelesaikan pelatihannya kan. Kebanyakan mental attitude ini kebanyakan hanya untuk dapat isi money. Kalau yang saya lihat peserta-peserta penerima manfaat prakerja yang meredeem, yang mendapat fasilitas dan meredeem. Dan itu kan akan relate nih ke effort yang diberikan TPATP-nya 30% nanti pembayarannya, terus kalau nanti peserta kelasnya itu menyelesaikan itu 70% sisa dibayarkan. Which is itu sebetulnya perlu kayak effort bersama sih. Saya ingin tanya juga, nanti kira-kira si lembaga pelatihan ini atau nggak tahu siapa atau platformnya ada nggak yang memfollow up kepada peserta prakerja dan bagaimana bentuk follow up-nya supaya mereka tuh menyelesaikan kelasnya gitu loh. Ya kan, menyelesaikan kelasnya. Jadi yang namanya program prakerja itu setelah mereka redeem, beli kelas di depan, kemudian menyelesaikan kelas sampai akhir, biasanya itu kan ya supaya dia mau ikut kelasnya itu kan harus ya di follow up. Kalau di kita di Indonesia itu harus dikejar-kejar gitu. Lo jangan mau redeem doang biar dapat benefit si prakerjanya gitu, dapat bansosnya lah, BLT-nya gitu ya. Tapi lo juga harus menyelesaikan ini karena ini akan relate juga ke semua manfaat yang terjadi di semua ekosistem itu. Saya ingin tahu aja sih peran daripada platform sudah pasti promosi, sistem pembayaran, payment proses. Kalau dari LPK kerjanya, ke si prakerjanya ini ada nggak sih fungsi follow up itu supaya mereka ikut di sesi itu? Gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus banget nih dari Pak Luis. Aku alhamdulillah jadi praktek juga karena suamiku sendiri, Pak, ya Bapak Ibu sekalian for information aja untuk Bapak Ibu. Suamiku lolos dalam program prakerja, padahal dia kerja gitu. Nah, aku juga dapat informasi langsung dari suamiku karena memang ini pertanyaan bagus juga dari Pak Luis, di mana ada nggak sih yang follow up gitu ya sampai dengan ibaratnya ya kelas kita itu bisa sampai diselesain sama peserta. Itu ada Pak, setiap harinya akan dikonfirm langsung mulai dari digital platformnya ya atau dari prakerjanya sampai dengan si LPK-nya atau lembaga pelatihannya.
Jadi betul-betul nanti akan di-email ke dalam si pendaftarnya. Misalnya suami saya tadi ya, udah daftar, masukin emailnya, masukin passwordnya gitu ya, ikut gelombangnya, misalnya gelombang 56 dia lolos. Itu setiap berkala akan dapat informasi. Misalnya dalam jangka 14 hari dia belum tuker belum beli pelatihan, itu bakal dikejar-kejar terus sama prakerjanya. Ayo Ya, segera beli pelatihan. Kalau tidak, uang kamu akan hangus. Ya, si saldonya untuk beli ya, pelatihannya akan hangus. Maka kita pasti dapat reminder terus, oh iya biar lulus nih, biar dapat bantuan juga nih, misalnya uang yang tadi disampaikan oleh PMO gitu ya. Maka kita mm-mm. akan beli pelatihannya. Oke, beli Ya, pelatihannya sudah berlangsung, itu nanti turunannya akan dari si digital platform yang akan menginformasikan, yang akan reminder. Makanya nanti peserta itu kebagian mau belinya di mana nih? Mau beli di Tokopedia, apa beli di Bukalapak, atau beli di platform lain, misalnya Pintaria gitu ya. Nanti si DP-DP ini akan mereminder lagi ya. Selesaikan ya pelatihannya, jangan lupa ada di tanggal 24 Juli. Maka Hamin sebelum kita pelatihan pun kita akan di-reminder oleh digital platform dan juga lembaga pelatihan. Selaku kita beli pelatihannya di mana? Ini dari sisi peserta ya Bapak Ibu ya. ya, Jadi kita akan diinformasikan by email semua. Dan yang pastinya sekarang orang-orang pun udah tersangkut semua ya, HP-nya pakai Gmail ya. Jadi makanya kadang ada notif atau apa. Jadi itu yang membuat mereka reminder untuk menyelesaikan pelatihannya. Kalau oke. misalnya mereka sudah mengikuti rangkaiannya, itu pun dikonfirm lagi oleh tim dari lembaga pelatihannya gitu ya, by email, atau bahkan kita menginformasikan juga, apalagi misalnya kita ada sosial media gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka yang kesulitan, misalnya, kok saya nggak bisa redeem voucher, kok saya nggak bisa gini-gini, itu juga kita sudah siapkan juga ada chat, maksudnya ada WhatsApp-nya langsung dan juga ada sosial media yang bisa terhubung. Makanya kita sampaikan tadi ada customer service dari LPKGT yang memang sangat membantu juga peserta-pesertanya biar bisa sama-sama tadi, betul Pak, menyelesaikan pelatihannya. Karena betul Ya, orang saya itu harus dikejar-kejar ya Pak. ya saya senang mendengar hal ini dan mudah-mudahan indikatornya memiliki apa namanya effort atau progres yang baik nantinya secara result, karena ini juga akan relate, akan berdampak kepada remunerasi yang akan diterima oleh TP dan ATP Tenaga tadi pelati dan gitu ATP, kan. betul Pak. Kita kan dapatnya 5%, 5% Betul, itu 30% pertama dibayar. betul, Cuman yang 70% itu kan akan berrelate kepada jumlah kelas itu nantinya gitu kan. betul. Ini kalau nggak ada yang follow up ini susah juga ini gitu kan. Nah, itu Ya. aja sih yang Tapi mudah-mudahan rata-rata, maksimal itunya. boleh Pak. Ya, ya, tapi mudah-mudahan effort daripada follow up ini bisa berdampak ke ya di rate 99 Iya, ke 100% lah harusnya sih, karena memang ini kan ya memang bantuan yang diberikan oleh government langsung gitu ya, sumber of fundingnya dan programnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan di sini ada kolaborasi yang bagus juga dan menciptakan win-win solution ke semua pihak-pihak yang terlibat gitu. betul. Setuju Pak, keren banget. Tapi for information lagi nih Bapak Ibu, saya lupa menyampaikan bahwasanya Alhamdulillah LPKGT juga ada di angka rate 97% peserta menyelesaikan pelatihan. Jadi Oh, bagus makanya dong. paling nggak jauh-jauh lah dari ya 46, 47, hampir dekat 50 gitu ya Bapak Ibu, mereka menyelesaikan pelatihan dari program yang kita adakan kelasnya di LPKGT. Seperti itu. Kita masuk di rate 97% untuk penyelesaian pelatihan dari sisi pesertanya. Seperti itu. Jadi Oke, mudah-mudahan thanks. Bapak Ibu di sini direkomendasi semua ya. Amin. Oke, mungkin aku berlanjut ya Pak Luis. Terima kasih Terima pertanyaannya. Aku kasih. berlanjut ke Pak Budiono. Boleh Pak Budiono? Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Ya, Ya, boleh Pak. saya nih mungkin warga paling senior di sini. Tapi saya punya pengalaman cukup panjang ya. Saya adalah mantan dosen ya. Dulu pernah mengajar di Malaysia dan pernah mengajar di Universitas di Jakarta. Di Malaysia cukup lama, 7 tahun ya. Nah, permasalahan saya kalau tadi bapak-bapak udah sampai tahap 4 tahap ini, saya tahap 1 nggak beranjak-anjak nih. Masalahnya di mana? Masa Bu Ati juga tahu, masalahnya ada di surat referensi itu.
Nah, saya mengalami kesulitan dalam surat referensi. Referensi saya panjang banget, kalau mau dibikin semuanya sih nggak muat tuh formnya ya. Karena sebelum mengajar saya juga sebagai pegawai profesional ya. Jadi yang lalu saya memang ditolak untuk referensinya karena nggak lengkap ya. Nah, saya masukkan lagi, saya bingung ya, karena pada waktu saya di Malaysia tuh tidak sempat saya meminta surat rekomendasi atau surat referensi, Bu. Karena saya hanya bekerja sebagai kontrak walaupun saya kerja 7 tahun di sana. Dan begitu putus hubungan, ya sudah, susah kita untuk mengkontak lagi dan pihak saya. Di pihak universitas swasta di sini saya dapatkan itu, tapi dia hanya memberikan sebagai semacam surat surat pernyataan aja, bukan referensi gitu. Ya itu saya minta dia redaksinya kayak gitu, karena orang yang buat orang yang baru ya, bukan orang yang tahu track record saya di sana seperti apa gitu. Sayang memang ya. Itu udah saya submit, tapi itu tidak mencukupi. Nah, jadi saya coba apakah referensi yang 10 tahun yang lalu saya pernah bekerja 7 tahun di perusahaan multinasional, ya 2 tahun lagi di perusahaan nasional, itu banyak dana lengkap. Apakah itu masih berlaku? Saya lihat saya memang syaratnya nggak berlaku ya, karena di 5 tahun terakhir kalau nggak salah ya Bu Ati ya, 5 tahun terakhir yang diminta ya. Nah, jadi saya bingung kalau 5 tahun terakhir saya harus berburu ke Malaysia nih. Nah, saya coba aku atik lagi apa yang saya punya di Malaysia. Nah, kemarin saya kirim tuh surat-surat lantikan pekerjaan saya, apa-apa yang pernah saya lakukan sana. Ada saya ngajar branding, saya ngajar technopreneurship, ada banyak sekali gitu ya mata kuliah yang pernah saya ajar. Ya, apakah itu bisa menjadi referensi atau enggak, saya nggak ngerti. Tapi kalau saya disuruh minta resmi lagi, tolong dong bikinin referensi, surat referensi kepada saya, di mana saya sudah putus kira-kira 2 tahun kalau salah ya. Rasanya sangat berat mereka akan memberikan itu gitu loh. Jadi saat ini saya hanya bisa memberikan apa yang saya miliki, yaitu saya submit. Nah, kebetulan di dalam form yang Bu Ati berikan tuh untuk referensi itu hanya ada satu satu ini ya, lampiran ya yang bisa dimasukkan. Sehingga saya coba masukkan di sertifikasi yang pernah diterima ya, masa mengusahakan sana, karena itu ada beberapa. Jadi ada kalau diminta ada 2 referensi, nggak bisa tuh di-submit di situ, karena hanya satu di situ. Apakah itu harus dijadikan satu atau gimana, saya nggak ngerti. Nah, saya mengalami kesulitan di situ. Jadi saat ini hanya beberapa pengalaman nyata didasarkan pada surat lantikan bahwa saya pernah mengajar ini, mengajar itu, yang saya berikan ke sana. Saya nggak tahu apakah itu bisa dianggap referensi. Ya, saya ngerti surat referensi itu apa, tapi kalau saya minta surat to whom may concern gitu, sangat susah untuk dapatkan di Malaysia. Artinya ya peluang saya memang kecil untuk sini. Ya saya terima nasib aja. Begitu Bu Ati ya, problem yang saya hadapi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budiono atas informasi yang sudah diberikan. Mungkin nanti gini Pak, saya akan cek berkala ya Pak untuk berkas dari Pak Budiono. Kalau nggak salah Bapak itu atas nama Insinyur Budiono Harjono ya Pak ya, betul ya? Betul sekali, Oke. Bu. Nanti kita akan review dulu sementara lagi Pak, batas mana surat-surat Bapak gitu ya, dan juga referensinya yang memang kembali lagi tadi harus minimal 5 tahun. Tapi sebetulnya gini Pak, intinya kita juga dapat informasi dari PMO nggak lama gitu, maksudnya dari hari yang lalu gitu ya, kita dapat informasi juga katanya si tenaga pelatih itu intinya harus melampirkan semua pekerjaannya di dalam LinkedIn-nya. Ya, ya. Ya, LinkedIn-nya boleh diupdate paling sedetail mungkin dengan pengalaman yang sudah ada. Apalagi misalnya tadi Bapak juga ngomong dosen ya Pak, salah satunya dosen, wah keren banget Pak, apalagi di Malaysia gitu ya Pak. Itu boleh dilampirkan di dalam LinkedIn-nya, sehingga nanti bagaimana dengan referensi pernyataan yang harus dilampirkan
beserta hard copy-nya gitu ya. Nanti coba saya koordinasi dengan tim dari LPKGT, apakah terkait hal ini bisa kita sampaikan aspirasi kita kepada PMO sehingga ada nggak solusinya kalau misalnya kita bantu pernyataannya dari LPKGT misalnya ya Pak ya. Jika bisa seperti itu nanti kita akan informasikan detail kembali kepada Bapak Ibu di sini sehingga memudahkan juga dokumen berkas-berkas Bapak Ibu dalam proses submit juga ya. Jadi ini bagus banget nih penyampaian aspirasinya dari Pak Budiono. Nanti coba aku review lagi ya Pak dokumennya. Kalau misalnya memang ternyata kita pengajuan confirm dari PMO, boleh misalnya ditambahkan lampiran dari LPKGT gitu. Dengan syarat-syaratnya itu langsung dari LPKGT deh, mulai dari pengalamannya, kalau Bapak selaku pernah kerja di mana, terus misalnya dengan pengalaman mengajarnya, terus apalagi dengan 2 kontak person yang bisa diwakilkan juga misalnya di dalam surat dari rekomendasi dari kita, misalnya dari referensi kita, tapi dengan 2 kontak person yang Bapak miliki gitu, apakah bisa atau tidak, nanti kita coba confirm lagi. Boleh ya Pak Budiono ya, tapi sebisa mungkin kita memaksimalkan untuk Bapak-Bapak Ibu di sini semuanya, mudah-mudahan dokumennya itu bisa rampung, bisa kita bantu submit ke dalam program prakerja dari pemerintah seperti itu. Mungkin nanti selesai dari sini akan aku review kembali ya Pak Budiono ya. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Budiono atas konfirmasinya dan informasinya. Oke, boleh aku berlanjut sekarang ke Mbak Yuni. Boleh Mbak Yuni, Ibu Yuni atau Mbak Yuni nih ya, Ibu Yuni aja deh. Ayo boleh Bu Oke, Yuni. baik. Iya, selamat sore semuanya. Sore. Saya di sini sebenarnya belum pernah ada pengalaman mengajar ya, karena kebetulan saya karyawan, saya lulusan akuntansi, lalu saya melanjutkan ke STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Di situ saya ngambil perpajakan. Jadi saat ini saya bekerja sebagai manajer perpajakan. Saya memegang pelaporan-pelaporan perpajakan, hukum-hukum perpajakan, dan juga akuntansi perpajakan. Kebetulan kemarin saya sudah lolos seleksi. Cuman saya kan dapat info di sini kan dari temen kuliah sebenarnya. Kebetulan ada grup WA itu alumni STAN, ada info. Nah, saya tertarik nih, cuman saya dapat infonya tuh sepotong-sepotong. Nah, baru hari ini kan saya ikut Zoom ya. Ini terus terang ini membantu sekali Bu Ati. Pertanyaan-pertanyaan saya yang belum lengkap gitu ya. Nah, saya sih cuma tanya ini sih Bu, tentang teknis pelaksanaan ya. Karena saya kan awam, saya belum pernah mengajar. Jadi apa nanti ada pelatihannya Bu? Misalkan apa namanya ya, tugas TP itu apa sih, seperti apa, terus ATP-nya seperti apa, cara praktek ya. Terus jika nanti, saya kan kebetulan dapat mengajukan kemarin itu jam 7 sampai jam 10 malam ya, pulang kerja. Kan kita juga nggak tahu ya nanti dengan berjalannya waktu, apakah kita akan konsisten terus nih, atau ada kalanya ada halangan nih, misalkan sakit atau tiba-tiba ada dinas keluar kota gitu misalkan. Nah, itu prosedurnya nanti bagaimana Bu? Apakah bisa mengajukan kelas pengganti? Misalkan harusnya saya mengajar Senin sampai Jumat. Ada satu hari nih saya nggak bisa mengajar. Boleh nggak saya mengajukan kelas penggantinya di weekend, Sabtu atau Minggu? Itu aja sih Bu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus juga nih, mungkin mewakilkan pertanyaan dari bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu sekalian ya. Dimana tadi pertanyaannya langsung aku jawab ya, Bu Yuni. Betul. Poin pertama pertanyaan dari Bu Yuni adalah pelatihannya nanti akan diajarin gak sih gitu ya? Karena ibaratnya kita kan biasanya praktisi atau kita benar-benar praktek memang bekerjanya gitu ya. Tapi kita belum ada nih basic untuk mengajar atau misalnya kita harus apa nanti rundown pelatihannya itu seperti apa gitu ya. Jadi memang nanti kembali lagi tadi di form di sini ya, aku share screen ulang Bapak Ibu. Nah, di bagian ini, di mana nantinya jika dirasa kelas Bapak Ibu di sini direkomendasi, maka kita akan membuatkan grup khusus nantinya.
ya, grup khusus beserta dengan isi tenaga pelatih dan juga tenaga pelatihnya. Di mana kita akan koordinasi di dalam grup untuk menginformasikan Bapak Ibu kelasnya direkomendasi gitu ya. Terus kita akan men-set waktu Zoom meeting bersama gitu ya untuk kita sosialisasi bagaimana nanti terkait rancangan program pembelajarannya. Mulai dari kita akan memahami bagaimana silabus dari materi bahan ajar yang memang akan disampaikan Bapak Ibu selaku tenaga pelatih, sampai dengan asisten tenaga pelatihnya itu nanti ngapain aja di dalam rangkaian proses belajar mengajar selama 3 jam dalam 1 hari. Ya, jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu nanti pasti ada sosialisasinya sama seperti ini. Jadi nanti akan dijelaskan harus ngapain sih tenaga pelatihnya. Oh, ngajarnya nanti role-nya boleh kayak gimana aja, misalnya boleh sharing atau ibaratnya boleh ajak pesertanya untuk interaktif gitu ya, atau sekedar misalnya nyolek, ayo atas nama Atik bisa dijelaskan tadi apa yang dimaksud dengan sales marketing misalnya ya, kita boleh colek, atau misalnya boleh share misalnya nonton video gitu ya, tapi dengan aturan dari PMO-nya adalah maksimum 5 menit. Nah, itu boleh. Nanti akan dijelaskan dalam sesi tadi. Sosialisasi di mana kelasnya jika sudah direkomendasi. Jadi memang betul-betul ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa, aduh saya gugup nih baru pertama kali ngajar, tenang aja. Nanti akan dibantu bagaimana untuk sesi belajar mengajarnya seperti itu. Jadi memang nanti akan disiapkan waktunya seperti itu. Pertemuan sosialisasi Zoom meeting bersama kelas-kelas yang direkomendasi. Itu pertanyaan poin pertama ya, Ibu Yuni ya. Oke, jadi memang akan diajarkan. Poin kedua, di mana tadi betul, kita nggak ada yang tahu ke depannya ya. Takutnya kita berhalangan hadir, entah sakit, ya, atau misalnya kita harus ada keluar kota sehingga misalnya sinyalnya buruk gitu misalnya ya, maka itu nanti harus dicari penggantinya nih Bu Yuni. Dan penggantinya boleh kalau misalnya Bu Yuni sudah memiliki rekan misalnya. Wah, saya punya nih teman saya juga bisa kok ngajarin tentang akuntansi, itu boleh. Dan informasi untuk Bapak Ibu ya, untuk sekali mengajar pengganti ya Bapak Ibu itu akan dikenakan fee, akan dibayarkan fee juga ya, sebesar kisaran 500 sampai dengan 600.000 ya. Itu untuk untuk tenaga pelatih yang akan menggantikan. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu yang tidak bisa hadir itu wajib melampirkan buktinya. Kenapa nih nggak bisa hadir? Oh, sakit, berarti harus lampirin surat sakit, gitu ya. Oh, harus pergi keluar kota nih, karena nggak bisa banget, karena Sabtunya tuh di jam ngajar tersebut berhalangan karena harus meeting dengan klien bla bla segala macam, itu harus ada lampiran buktinya. Fungsinya untuk apa? Untuk kita submit juga ke dalam pihak pemerintah, bahwasanya atas nama tenaga pelatih Atik, itu nggak bisa karena dia sakit, ini ada buktinya. Sama kayak kita kerja ya Bapak Ibu ya, nggak bisa masuk, kita harus lampirin buktinya apa, seperti itu. Nah, lalu bisa nggak kalau misalnya tiba-tiba di hari Jumat, saya nggak bisa tuh karena sakit di jam 7 sampai jam 10 malam. Bisa nggak saya oper ke hari Sabtu? Itu tidak bisa. Jadi memang kembali lagi sudah sesuai dengan jadwal yang memang disepakati. Karena nanti jadwalnya akan kita pinta langsung dari Bapak Ibu. Misalnya kita lihat di tanggal bulan Juli. Di bulan Juli di tanggal hari Senin, misalnya di tanggal, kalau kita lihat tanggalan ya Bapak Ibu, misalnya di tanggal 4 sampai dengan tanggal misalnya dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juli, maka Bapak Ibu akan mengajar konsisten di tanggal tersebut. Ya, sesuai dengan jadwal yang memang sudah diajukan juga oleh Bapak Ibu, di mana jadwalnya kita harus full sebulan ya Bapak Ibu ya, mengikuti setiap Senin sampai dengan Jumat, seperti itu. Mungkin terjawab nggak nih Bu Yuni? Apa ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas Ibu Ati, terima kasih. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Makanya tadi informasi juga bagus dari Pak Rahmat selaku GM kami menyampaikan kita sangat membuka peluang
untuk Bapak Ibu yang mungkin misalnya nanti di sini kan sudah ada masuk batch 5 dan batch 6 ya Bapak Ibu sudah masuk kelasnya dan sekarang lagi proses batch 5 sudah proses review oleh PMO dan juga DP, batch 6 lagi proses pengumpulan berkas sampai dengan ada beberapa yang sudah masuk ke dalam digital platform juga. Nah, kembali lagi misalnya kelas Ibu Bapak yang di batch 5 dan juga batch 6 misalnya direkomendasi ya. Ternyata misalnya mereka kesulitan mengajar karena sakit atau karena apa. Nah, nanti kita akan sampaikan informasi tersebut di dalam grup calon ya, di mana kita akan informasikan ini ada kelas tentang finance di jam 7 sampai jam 10 malam. Ada yang bisa ngisi nggak Bapak Ibu di grup ini? Nah, kalau misalnya bisa ngisi nanti boleh berkas dokumen lampirannya dilampirkan terus bisa menggantikan si tenaga pelatih yang berhalangan. Jadi boleh untuk freelance-nya Bapak Ibu juga gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami bersama ya? Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian di sini? Izin Bu Ati, maaf. Boleh Pak. Dikit. Ya, terima kasih Bu Ati dan Bapak Ibu semua. Tadi saya baru ngeh ini apa yang disampaikan oleh Pak Budiono bahwa ada LinkedIn yang saya baru ngeh untuk bisa mungkin menyicil dokumen-dokumen saya begitu. Karena banyak sekali memang saya upload di linknya Getty gitu ya, LPK Getty. Namun sebenarnya sudah ada surat pernyataan referensi, cuma template-nya memang template kampus kami. Mudah-mudahan nanti dengan adanya template dari LPK Getty bisa kampus kami bisa mengikuti begitu ya, seperti ada referensi ada contact person 2 orang dan secara detail pekerjaan dan jabatan dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa. Namun dalam hal ini izin saya baru jadi saya ingin nyicil dokumen-dokumen saya selama pengalaman saya di industri maupun di pendidikan begitu. Itu aja Bu Ati, izin. Ya, siap. Boleh, Pak. Linknya mana ya? Aduh, ya, boleh, siap. Boleh, Pak. Siap, keren banget, Pak. Bagus banget, Pak. Jadi boleh, tadi betul juga kata Pak Budiono ya, kan banyak beberapa bapak-bapak mungkin di sini merasa, wah banyak nih saya referensinya, jadi lampirinnya gimana, sedangkan linknya cuma 1. Jadi boleh bapak-bapak sekalian, untuk sebenarnya bisa digabungin ya bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian, di mana kalau kita pakai aplikasi ada namanya Halo PDF, atau mungkin kalau Bapak Ibu merasa di sini kesulitan untuk mengupload karena kebanyakan gitu, Bapak Ibu boleh lampirkan informasinya kepada kami secara PC atau boleh PC saya ya, PC saya langsung, terus boleh lampirin referensi atau bahkan misalnya sertifikat-sertifikat yang dimiliki nanti kami bantu, seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi boleh banget. Banyak Bu Ati. Ya, siap. Ya, boleh Pak Budiono, Pak Abi, dan juga para Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi boleh personal chat, boleh konfirmasi, saya kesulitan karena dokumen saya terlalu banyak, boleh nggak kalau dilampirkannya, misalnya via apakah harus G Drive diinformasikan kepada kami, nanti kita yang downloadin gitu, atau seperti apa. Nah, itu boleh nanti, boleh PC langsung kepada Atik. Ya, Bapak Ibu, setuju ya? Izin nanti saya japri Bu Ati. Siap. Boleh Pak Abi, boleh, siap. Tempo hari saya udah japri Bu Ati, nggak dijawab. Akhirnya saya japri Pak Rahmat. Mungkin takutnya ketumpuk-tumpuk nih Pak. Siap, jadi nanti akan aku coba cek kembali ya Bapak Ibu. Nah, untuk informasi juga nih Bapak Ibu, terkait tadi LinkedIn-nya, karena terakhir ini informasi kemarin di batch 5 sampai batch 6 itu banyak banget lempar lagi dari DP kepada lembaga pelatihan. Kenapa? Karena rata-rata mereka salah di bagian pengalamannya. Misalnya pengalamannya di CV komplit, ya, tapi di LinkedIn-nya nggak ada, ya. Padahal kita udah ada pengalaman misalnya di PTA, PTB, PTC, tapi kita nggak lampirin di LinkedIn. Nah, itu jadi poin lagi tuh, poin coretan lagi sama si digital platform. Balik lagi, akhirnya si berkasnya Bapak Ibu dibalikin lagi ke kita. Makanya kadang saya
follow up Bapak Ibu yang sudah kelasnya sudah ini ya, sudah direview terus saya follow up lagi. Ini kurang ini berkasnya, ini kurang ini gitu. Jadi makanya kenapa pentingnya LinkedIn-nya Bapak Ibu harus diupdate sesuai dengan CV yang dimiliki. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya LinkedIn-nya oke, nanti jadi poin plus juga Bapak Ibu dalam program pemerintahnya. Wah, ini praktisinya udah oke banget nih. Ya, udah siap banget nih kalau harus menjadi tenaga pelatih atau pengajar di dalam kelas tersebut gitu sih. Jadi boleh disepakatin bersama ya Bapak Ibu, jadi boleh diupdate LinkedIn-nya paling terbaru sesuai dengan CV, sehingga pas kita bantu profil tenaga pelatihnya kita buatkan, itu sudah sesuai semua dengan LinkedIn yang dimiliki. Seperti itu. Jadi jangan sampai nggak relate atau nggak sama. Dan tambahan lagi, sekarang ada informasinya adalah pendidikan terakhir. Nah, pendidikan terakhir makanya kenapa kita letakkan di dalam form juga, di form pendaftaran, karena pemerintah dan juga digital platform akan cek satu persatu gitu ya si tenaga pelatihnya ini berdasarkan LinkedIn-nya juga. Jadi mohon LinkedIn-nya juga diupdate pendidikan terakhirnya di mana, apakah S1, S2, dan juga lainnya, seperti itu. Karena itu yang akan menjadi review dari digital platform dan juga pemerintah. Paling penting juga jangan lupa update fotonya. Ya Bapak Ibu, kadang suka nggak ada fotonya, udah bagus-bagus pengalamannya, dapat revisinya, pasang foto profil si tenaga pelatih. Pasang foto. Suka selfie kok, saya suka selfie. Nah itu Pak, kadang ada aja nggak ada fotonya gitu ya. Nah itu paling penting juga. Paling itu aja yang biasanya menjadi review dari DP dan juga PMO-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Apakah Pak Budiono masih ingin bertanya nih? Kayaknya masih raise hand atau belum ketutup raise hand ya? Boleh untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Belum ketutup sekalian. Iya. Oke, siap Pak. Kuis atau tes itu inputnya dari siapa Bu ya? Oke, terkait kuis atau maksudnya kuis program pelatihannya ya Pak? Iya. Oke, jadi itu memang sudah by system ya Bapak Ibu dengan LMS kita yang memang nantinya itu akan dibantu oleh operator kita atau oleh tim customer service kita. Jadi memang kuisnya nanti bakal dimasukin di dalam LMS dan itu udah urusan kami gitu, ibaratnya udah dari LPKGT. Jadi memang Bapak Ibu di sini benar-benar fokus mengajar aja, komit 3 jam gitu. Dan dokumennya akan dibantu full oleh tim LPKGT seperti itu. Baik Bu. Siap. Ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini? Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Rahmat Wirasena, boleh Pak? Oke, Bapak Ibu, jika dirasa tidak ada, mungkin izin terima kasih juga Bapak Rahmat Wirasena di sini mungkin sedang meeting, takutnya Bapak Ibu di sini ada GM kami langsung dari LPKGT. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, Pak. Ya, Mbak, kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin Bapak Ibu juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mungkin record hari ini akan Ati kirim ke dalam Zoom. Akan Ati kirim ke dalam WhatsApp, jadi Bapak Ibu bisa menyimak ulang, atau untuk rekan-rekan yang memang tidak bisa mengikuti hari ini juga bisa menyimak ulang rekaman Zoom yang memang sudah sosialisasi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ati akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Ati. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semangat ya, tetap semangat Bapak Ibu, semangat bersama ya. Sukses selalu, mudah-mudahan kelas Bapak Ibu bisa direkomendasi. Terima kasih. Terima kasih.